Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas pribadi-Mu yang besar, pribadi-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sungguh Engkau baik, sangat baik. Makasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, katakan sama-sama, ku hidup karena percaya. Katakan, Kau yang berjanji. Amin. Seluruh pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, katakan, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu, Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat saja katakan pujian ini dengan iman. Aku punya Tuhan yang dan sanggup, imanku bersepakat ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Imanku bersepakat, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sama-sama, walau 1000 rebah di sisiku, amin, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Nyanyikan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Jamah kami Tuhan malam ini. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Angkat tanganmu yang percaya kepada Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan kami. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita bangga menjadi wanita, karena kalau di dalam Tuhan, wanita itu diciptakan spesial. Wanita itu diciptakan sangat luar biasa. Wanita di dalam Alkitab itu dilindungi oleh Tuhan, makanya tidak ada poligami. Karena Tuhan melindungi wanita. Tuhan itu menciptakan wanita di penciptaan paling terakhir setelah dunia semuanya jadi, setelah Adam telah menyelesaikan pekerjaannya dari merawat Taman Eden sampai memberikan nama-nama binatang, melakukan semuanya selesai, baru wanita diciptakan. Dan wanita diciptakan bukan dari debu tetapi dari tulang rusuk Adam. Menunjukkan betapa spesialnya wanita diciptakan. Wanita diciptakan dengan spesial karena juga punya maksud yang spesial.
Sebelum ke sana, kita mulai lihat aja dulu ya, kayak seperti di Indonesia ya. Ada yang bilang begini, sebenarnya kalau dikatakan bahwa ada persamaan gender itu enggak ya, kayaknya enggak adil. Ada seorang cowok yang bilang begitu. Dia nulis begini, di mana letak kesetaraan gender? Kalau di Indonesia, bumi Indonesia dipanggil dengan Ibu Pertiwi. Hanya ada Bupati, tidak ada Bapak Pati. Pak Pati itu enggak ada. Adanya Ibu Jari, tidak ada Ayah Jari. Terus dia juga menulis begini, ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Jadi nggak ada persamaan gender, tapi yang perempuan lah yang menang, ibu lah yang menang. Terus dikatakan juga bahasa asli kita itu adalah bahasa ibu, bukan bahasa bapak, betul? Kalau kita ngomong, wah saya itu bahasa ibu saya, makanya saya tidak bisa melupakan bahasa ibu, bukan bahasa bapak. Bahkan surga di Indonesia itu letaknya di bawah telapak kaki ibu. Saking spesialnya wanita, surga itu nggak di telapak kaki bapak, tapi di telapak kaki ibu. Tapi nggak tahu kalau di bangsa lainnya. Tapi yang jelas di Indonesia dikatakan surga ada di telapak kaki ibu. Bahkan kapan hari itu ada teman yang ngomong gini, bahkan wanita terkuat itu ada di Indonesia, yaitu Nyonya Menir, karena sudah berdiri sejak tahun 1971. Jadi sudah 53 tahun dia berdiri. Nggak tahu sekarang sudah tumbang atau tetap berdiri. Jadi wanita itu diciptakan dahsyat dan kuat. Luar biasa, men. Nah, kemudian sebelum kita berbicara tentang wanita dan sebagainya, kita itu sering mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, betul kan? Kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kalau dipecah, itu pria dan wanita itu berbeda, saudara. Pria diciptakan menurut gambar dan karakternya Kristus. Kalau kita pria dan wanita secara utuh, makanya kita bisa melihat dalam keutuhan, kelebihan, kekuatan pria dan wanita dijadikan satu. Kita melihat gambaran Kristus, gambaran Allah di situ. Tetapi kalau dipecah secara spesifik, pria itu diciptakan menurut gambar dan karakternya Kristus. Mari kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan berkata begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, dikatakan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dalam air dengan air dan firman. Berikutnya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti siapa? Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31 selanjutnya sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Saudara, diulang-ulang digambarkan bahwa pria itu gambaran Kristus di muka bumi. Itu sebabnya anak-anak yang tidak mendapatkan gambaran seorang bapak atau seorang pria sejati, dia itu akan kehilangan figur bapak, dia tidak akan bisa mengenal Yesus. Pria itu digambarkan sebagai Kristus, karakter Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa wanita itu diciptakan sebagai kaum yang lebih lemah. Kenapa? Kristus itu melindungi jemaat karena jemaat lebih lemah. Pria itu karakter Kristusnya akan muncul, akan nampak, akan digenapi
pada waktu ada yang dia lindungi. Pria sebelum ada wanita, kepahlawanannya, keperkasaannya, itu tidak muncul. Bagaimana dia digambarkan sebagai Kristus dan pemimpin tidak akan muncul kalau tidak ada yang dipimpin, tidak ada yang dilindungi. Makanya Tuhan menciptakan wanita memang diciptakan menjadi kaum yang lebih lemah, supaya pria yang diciptakan sebagai pemimpin, diciptakan sebagai pahlawan, diciptakan seperti Kristus, itu bisa dimanifestasikan. Wanita diciptakan menjadi kaum yang lebih lemah, supaya pria itu bisa melindungi wanita. Makanya, kenapa wanita diciptakan menjadi kaum yang lebih lemah, supaya pria ini keperkasaan yang muncul. Itu sebabnya kalau wanita dituntut menjadi perkasa, wanita-wanita menjadi perkasa, maka wanita nggak butuh laki-laki. Karena wanitanya sudah perkasa, nggak butuh pahlawan, dia sendiri sudah perkasa. Demikian juga dengan pria. Banyak sekarang pria itu, wanita-wanita menuntut pria itu untuk sensitif, peka terhadap perasaan wanita. Dia peka, saudara laki-laki tidak diciptakan peka. Karena kalau pria itu peka, maka dia tidak butuh wanita. Maka mereka akan menjadi pria-pria maco yang keibuan. Kenapa? Dia harus peka. Makanya sekarang ada banyak pria-pria peka. Akhirnya mereka berpakaian, mereka berewokan, tapi pakaiannya pakaian wanita. Kenapa? Hatinya hati wanita. Model prianya itu model fisiknya aja pria. Makanya semua berbalik-balik karena kita menuntut hal-hal yang seharusnya memang tidak Tuhan ciptakan untuk itu. Wanita diciptakan peka, mengerti segala hal. Kenapa? Karena wanita diciptakan menurut gambar dan rupa Roh Kudus. Loh, apa buktinya kalau wanita diciptakan menurut gambar dan karakternya Roh Kudus? Kita akan baca ya. Yang pertama, bukti yang pertama adalah, ada ya di PowerPoint-nya ya. Wanita diciptakan menurut gambar dan karakternya Roh Kudus. Yang pertama, di dalam Roh Kudus itu ada karunia-karunia rohani. Pertama, ada karunia-karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ada 7 karunia motivasi. Ada 5 jawatan, ada karunia-karunia yang lain yang tidak ditulis di dalam 7 karunia dan 9 karunia, termasuk ada pendoa syafaat. Semuanya itu karunia-karunia di dalam Kristus. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, antara pria dan wanita, siapa yang multitasking? Wanita. Pria itu bisa melakukan segala sesuatu, misalnya kalau belanja kan banyak ya orang yang berkata kalau laki-laki kalau mau belanja dasi, langsung ke mall tujuannya dasi. Tapi perempuan itu kenapa? Suami saya waktu ke mall ya, ke mall ya di Amerika waktu itu, dia bilang gini, dari lantai satu dia mau cari barang untuk dia, dari lantai satu nyari sampai lantai 4, barangnya perempuan semua. Terus baru dia tahu kalau barangnya laki-laki di basement. Dia bilang, sudah di laki-laki sudah cuma satu tokonya di basement lagi. Dari lantai satu sampai lantai atas 4 itu semua barangnya perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan mau belanja lipstik, dia nggak hanya belanja lipstik, semua dia akan puterin. Kenapa? Wanita itu kalau punya pandangan, kalau pria melihat ke depan ya ke depan. Kalau perempuan kayaknya ke depan, tapi ekor matanya bisa sampai ke belakang. Makanya kalau ada yang ngomongin dia, gak usah lihat, dia itu tahu loh. Oh, Cik Meti tadi ngomongin saya, aku tahu. Kenapa? Matanya bisa sampai ke belakang, ekor matanya. Roh Kudus itu multitasking. Semua karunia itu ada di dalam Roh Kudus.
Kalau Bapak Ibu baca di dalam Amsal 31, di situ wanita menunjukkan multitaskingnya. Dia bisa berdagang, dia masih menanami ladangnya, dia menjual, dia mengatur para pelayannya, dia mengatur anaknya, dia membuat pakaian, dia merawat ayah apa suaminya, dia merawat anaknya, sampai dikatakan keluarganya tidak takut akan masa depan. Semua dia kerjakan. Karena perempuan diciptakan seperti Roh Kudus. Coba ibu-ibu, pria kalau dititipin anak, kalau sudah jaga anak, jaga anak. Tapi perempuan kalau jaga anak, sudah gendong, dia masih bisa nyapu, masih bisa makan telepon, masih bisa sambil nyanyi, dia masih sambil dengan masak, semua dia bisa kerjakan bersama-sama. Itu karena memang kita diciptakan menurut gambar dan karakternya Roh Kudus. Karena ada maksud Tuhan. Yang kedua, bukti kita perempuan diciptakan menurut gambar dan karakter Roh Kudus. Roh Kudus itu mengandung. Yang mengandung bukan laki-laki, tapi perempuan. Betul? Kita baca di dalam Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18 berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia mengandung dari Roh Kudus. Kalau ada ayat yang lain, Roh Kudus yang mengandung Yesus Kristus. Roh Kudus, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus, makanya kita itu selalu berdoa kalau supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan. Kita mau Roh Kudus karena Roh Kuduslah yang akan mengandung jiwa-jiwa. Kemudian dilahirkan lewat kita. Karena itulah perempuan itu diciptakan menurut gambar dan karakter Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi wanita yang berkenan kepada Allah dan menjadi wanita yang berhasil dalam pernikahan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Patron kita adalah Roh Kudus. Pria, patron mereka adalah Kristus. Menjadi para pria sejati belajarnya dari Kristus, tapi menjadi wanita sejati belajarnya dari Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus perempuan ya. Roh Kudus tetap digambarkan sebagai laki-laki karena lambang sebuah keperkasaan dan kepemimpinan itu laki-laki. Walaupun Allah kita tidak bicara tentang jenis kelamin, tetapi berbicara tentang keperkasaan, kepemimpinan itu laki-laki. Tapi gambaran perempuan itu menunjukkan karakter Roh Kudus sehingga di bumi ini kita itu bertindak seperti Roh Kudus. Berikutnya, yang ketiga, bukti bahwa kita diciptakan seperti Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu penolong. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 berkata begini, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menjadi penolong. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 18 berkata, ini untuk wanita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapakah dia? Perempuan. Perempuan diciptakan seperti Roh Kudus sebagai penolong. Dan kalau kita tahu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama diperkenalkan bagaimana Allah Bapa memerintah semuanya dominan tentang Bapa. Di Perjanjian Baru yaitu di kitab Matius sampai Yohanes berbicara tentang Yesus. Tapi kemudian dari zaman gereja Kisah Para Rasul sampai sekarang itu Roh Kudus. Pada waktu penciptaan Allah Bapa kemudian dilanjutkan. Bapak menciptakan langit dan bumi. Semuanya. Kemudian Adam merawat Taman Eden dan mengerjakan semua bagiannya. Setelah semua selesai, baru wanita diciptakan. Wanita di bagian akhir. Sama seperti waktu Roh Kudus, bukan Roh Kudus diciptakan terakhir, tapi dia bekerja di bagian yang terakhir. Sama seperti perempuan. Apa itu penolong? Saudara, Roh Kudus, firman Tuhan berkata, menolong kita
Supaya sampai bahkan dikatakan gini, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tadi pagi saya berkhotbah tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita waktu kita tidak punya iman. Roh Kudus membantu kita pada waktu kita ketakutan. Pada waktu kita itu menjadi khawatir akan masa depan. Roh Kudus, firman Tuhan berkata, maka penuhlah dengan Roh Kudus. Waktu Stefanus dirajam oleh batu, firman Tuhan berkata, maka penuhlah Stefanus dengan Roh Kudus. Pada waktu kepenuhan Roh Kudus, dia bisa bertahan, bahkan bisa mengampuni orang-orang yang melempari dia dengan batu. Pada waktu rasul-rasul mengalami ketakutan untuk memberitakan Injil, dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan sebagainya. Roh Kudus adalah penolong untuk menutup bagian-bagian yang lubang. Dia menolong di situ. Maka perempuan diciptakan sebagai penolong adalah untuk menutup hal-hal yang tidak ada pada suami. Makanya wanita diciptakan sebagai kaum lebih lemah. Tapi sebenarnya dalam segala hal dia kuat. Survei membuktikan orang wanita lebih bertahan dalam menghadapi sakit daripada laki-laki. Wanita bertahan bisa hidup sendiri daripada laki-laki. Karena perempuan diciptakan untuk menolong. Itu sebabnya saya dengan suami, saya nggak pusing tentang kelemahan suami saya. Saya tahu bagian saya nutup hal yang dia tidak punya. Kita nggak perlu kemudian bertengkar, oh kamu suami harus bekerja, istri harus begini. Enggak, memang dia harus melakukan tanggung jawabnya. Tapi tetap saya menutup bagian yang dia tidak ada. Itulah penolong. Karena kita diciptakan seperti Roh Kudus. Kalau suami saya itu orangnya tidak suka bertanya dan tidak suka minta tolong karena dia itu tidak suka ngerepotin orang. Jadi saya tidak perlu memaksa dia untuk bisa bertanya dan sebagainya. Maka saya tahu kalau dia tidak mau bertanya, maka bagian sayalah yang bertanya. Bagian sayalah yang menolong. Itu sebabnya kenapa saya dan suami tidak ada pertengkaran karena yang saya pikirin bagian saya menolong. Bagian dia adalah melindungi istrinya, mengayomi, mencukupkan kebutuhan. Sudah, titik. Hal yang lain yang kurang, bagian wanita. Itulah kenapa wanita diciptakan. Makanya kalau ada sebuah rumah, bagus. Tapi kalau ada wanita di situ kelihatan. Rumahnya nggak cuma bagus, tapi jadi cantik. Karena wanita dihadir untuk melengkapi yang kurang. Semakin cantik, semakin indah. Kalau saya tahu Kak, ada sebuah rumah gitu ya, saya langsung gini, ini pasti yang ngatur laki-laki. Gak ada perempuan yang ngatur, karena kaku. Bagus, tapi kaku. Karena kelihatan kalau ada perempuan yang di situ, pasti akan kelihatan cantik rumahnya. Ngerti ya? Inilah kenapa pada waktu kita menjadi wanita yang mau menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan, kita harus punya patternnya, yaitu Roh Kudus. Kita diciptakan untuk menolong. Kenapa kita diciptakan menolong? Karena memang seorang suami tidak sempurna. Seorang pria tidak sempurna, makanya butuh penolong. Itu sebabnya sebagai penolong kita jangan rewel. Saya kalau ngomong suami, saya nggak mau rewel, karena kita ngomongnya nggak rewel tapi tewel. Kita jangan menjadi orang yang tewel. Karena kita harus menjadi dewasa. Jangan suka tewel, saya bilang gitu. Oke, yang keempat. Roh Kudus itu gambaran perempuan. Roh Kudus itu lebih sensitif daripada tiga pribadi. Dua pribadi yang lain, yaitu pribadi dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30 berkata begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tidak ada larangan, jangan kamu mendukakan Yesus. Jangan kamu mendukakan Allah Bapa. Tapi jangan mendukakan Roh Kudus. Itu sebabnya suami-suami kalau saudara ingin keluargamu baik-baik aja, jangan menyakiti
istri. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, lebih banyak perintah Tuhan kepada laki-laki daripada kepada perempuan. Karena laki-laki diciptakan seperti Kristus yang melindungi, mengayomi, dan menyelamatkan. Tidak ada perintah kepada perempuan untuk menyelamatkan suaminya. Tapi perempuan itu mendukung, menopang, menolong suaminya. Pada waktu pria tahu menjaga hati istrinya, istrinya akan mudah menjadi penopang dan menolong, penolong bagi suaminya. Kenapa sih kok perempuan itu sensitif? Karena perempuan itu memang Tuhan ciptakan itu sensitif karena dia itu peka. Makanya dia lebih peka terhadap orang lain. Saudara, suami-suami kadang-kadang nggak usah banyak ngomong, istri itu langsung tahu apa yang diinginkan seorang pria. Bahkan kalau anak-anak, itu kalau dititipi laki-laki, seorang suami itu kadang-kadang anaknya kelaparan dan sebagainya, kadang dia nggak tahu. Nggak semuanya, ada yang tahu, tapi nggak sepeka perempuan. Kalau perempuan itu langsung tahu, anak ini pengen makan, anak ini butuh perhatian, anak ini ngantuk, itu langsung tahu, perempuan itu tahu. Saya tahu ibu saya ya, contohnya ibu saya lucu ya, ibu saya itu peka sekali. Dia itu kalau ngomong sama saya itu, kalau orang model wajah begini, dia itu biasanya penipu. Saya dulu gini, masa gara-gara wajah itu jadi penipu? Ternyata yang diomong ibu saya benar semua. Kalau wajah seperti ini, itu biasanya penipu. Kalau orang begini, itu biasanya gini. Kalau matanya begini, biasanya maling. Dan ternyata betul. Terus saya gini, kok bisa betul ya? Setelah saya beranjak dewasa, hmm, perempuan itu intuisinya tinggi. Roh Kudus, kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kita itu peka. Karena Roh Kudus itu peka. Berbicara tentang kepekaan, perempuan itu seperti Roh Kudus, makanya intuisinya lebih kuat daripada pria. Makanya kadang-kadang seorang perempuan ngomong, oh ini jangan ke sana deh. Nggak tahu alasannya apa, tapi nggak serak aja. Memang Tuhan ciptakan begitu karena perempuan itu merawat keluarganya, merawat anaknya. Makanya Tuhan kasih kepekaan. Tahu yang dibutuhkan anaknya bukan soal cuma makan. Dia tahu yang dibutuhkan hatinya. Makanya kalau perempuan sudah nggak peka, maka dunia ini jadi nggak karuan. Karena yang seharusnya memegang kepekaan itu perempuan. Dia harus peka, tahu apa yang dia harus lakukan. Perempuan itu mengerti, nggak cuma yang dilihat dari mata, tapi mata hatinya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat dari mata. Makanya suami saya kadang-kadang ketawa kenapa? Dia sebelum ngomong, saya sudah ngomong duluan. Saya tahu dia bakal ngomong apa. Dia sampai ketawa. Kalau gitu kamu nggak usah tanya saya lah. Suami saya bilang gitu. Karena belum ngomong, saya sudah bisa ngomong. Kira-kira suami saya nanti ngomong apa, menjawab apa. Karena pria itu kan omongannya sedikit, yang dipikirin sedikit, jadi bisa dibaca. Kalau laki nggak bisa membaca pikiran kita, karena kalau perempuan, pikirannya penuh dengan segala macam pikiran, sampai masa lalu itu masih kesimpan semua. Makanya perempuan suka mengungkit masa lalu. Apa? Ingat semuanya masa lalu. Padahal yang laki-laki, yang suami-suami sudah lupa. Yang kemarin aja lupa. Perempuan bisa ingat masa yang lalu. Tapi itu sebenarnya kekuatan untuk dibawa Tuhan, untuk peka, melihat segala sesuatu yang suami tidak bisa lihat. Bukan menjadi sebuah kelemahan untuk mengungkit masalah, tetapi untuk tahu apa yang terjadi masa lalu dan tahu apa yang terjadi di masa depan, sehingga dia bijaksana. Itu kekuatan perempuan. Makanya perempuan itu multitasking karena dibutuhkan sebagai seorang penolong. Yang kelima, Roh Kudus. Perempuan diciptakan seperti Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus itu adalah roh pengajar. Kita baca di dalam Lukas 12 ayat 12 dikatakan begini. Sebab pada saat itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Lalu firman Tuhan untuk wanita di dalam Amsal 31 ayat 26 berkata begini. Ia membuka mulutnya tuh hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada pada lidahnya. Ini di Amsal bicara tentang
wanita bijaksana. Salah satunya dia dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh pengajar. Itu sebabnya wanita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Wanita yang mau menjadi wanita seutuhnya seperti yang Tuhan ciptakan, rancangan Tuhan diciptakan. Di dalam mulutnya keluar nasihat dan pengajaran. Mulutnya lemah lembut, tapi keluar pengajaran, menguatkan, menuntun, bukan memaki, bukan cerewet, dan sebagainya. Makanya Salomo itu sampai menulis 3 ayat sendiri tentang kalau jangan lebih baik tinggal di atas soto rumah daripada dengan perempuan yang suka bertengkar. Lebih kalau dekat dengan orang perempuan suka bertengkar itu seperti tirisan air dan sebagainya. 3 ayat khusus ngomong perempuan suka bertengkar. Mungkin di antara salah satu istri dari Salomo ada yang cerewet. Makanya dia sampai buat 3 ayat ini khusus bicara perempuan yang suka bertengkar. Nah, dari semuanya ini, karena perempuan diciptakan menurut gambar Roh Kudus, saudara tahu, Roh Kudus itu mendatangkan damai sejahtera. Roh Kudus itu mendatangkan hadirat Tuhan, betul? Makanya rumah itu ada disukai menjadi home bagi keluarga atau tidak, tergantung perempuan. Makanya kalau kita berdoa di gereja, kita mengundang Roh Kudus karena kita tahu ada Roh Kudus, ada damai sejahtera. Wanita yang utuh di dalam Tuhan, dia itu bisa menenangkan, membawa damai sejahtera. Waktu suaminya kalut, waktu anaknya kalut, dia bisa menenangkan perkataannya, perkataan yang lemah lembut dan mengajar, menenangkan, membawa damai sejahtera. Makanya rumah itu bisa tenang, suami suka pulang, anak-anak itu suka betah ada di rumah karena seorang ibu. Karena memang bagian istri di situ. Bagian Roh Kudus di situ. Itu sebabnya sebagai perempuan kita bangga, kita diciptakan menurut gambar dan karakter Roh Kudus. Yang terakhir, Roh Kudus itu membuat kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Betul? Yang membuat kita kenal Bapa dan dan kenal Yesus itu Roh Kudus. Roh Kudus itu di balik layar. Dia ada di hati kita memperkenalkan semua. Yang terlihat itu Yesus. Yesus selalu memperlihatkan tentang Bapa. Perempuan di balik layar. Tapi kesuksesan seorang suami dan keberhasilan anak-anak, ada seorang wanita di belakangnya. Makanya di dalam Amsal 31 dikatakan, wanita yang terhormat ini, wanita yang bijaksana dikatakan, suaminya duduk di pintu gerbang, suaminya terhormat. Kenapa? Karena istrinya. Seorang wanita diciptakan menurut seperti Roh Kudus, menurut gambar dan karakter Roh Kudus. Bagian kita membawa damai sejahtera, memberikan sukacita, bisa menenangkan, mendamaikan. Karena Roh Kudus digambarkan juga seperti air yang menenangkan, digambarkan sebagai api yang mengobarkan iman, mengobarkan semangat. Itulah wanita. Itu sebabnya kita bangga menjadi seorang wanita, kita diciptakan sangat spesial, kita diciptakan menurut gambar dan karakter Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini adalah hari Ibu. Tuhan, Kau telah menciptakan para wanita yang perkasa, yang ajaib, yang Kau ciptakan menurut gambar dan karakter Roh Kudus. Biarlah semua wanita berfungsi seperti yang sudah Kau tetapkan. Mereka membawa damai sejahtera, mereka membawa sukacita, mereka bisa menciptakan home di rumah mereka, sehingga keluarganya sukses dan berhasil, dan namamu dipermuliakan. Wanita-wanita Tuhan Yesus yang dapat menopang suaminya, mengisi kekosongan dan mengisi hal-hal yang lobang yang tidak dipunyai suaminya, karena Tuhan telah menciptakan wanita dengan karunia multitasking, bisa apa saja, ada banyak hal yang dia bisa lakukan lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu.